Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan. Inna rabbana ala ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhil jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini hanyalah untuk menghambakan diri, mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Olehnya itu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah wajib kita syukuri dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penegak panji-panji tauhid, pembimbing mental spiritual umat yang telah melaksanakan pengabdiannya lebih kurang 23 tahun, bertabur risalah, memberikan tuntunan dan suri tauladan terhadap semua umatnya untuk menuju kebenaran, meninggalkan kesesatan. Apabila kita mau mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun di akhirat kelak sesuai dengan doa kita. Kita selalu bermunajat, berdoa kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang setiap saat kita munajatkan kepada Allah, bermohon kepada Allah, mohon ridho Allah, surga Allah dan takut pada terhindar dari nerakanya Allah. Dan selalu minta berdoa kepada Allah kebaikan dunia maupun di akhirat kelak. Ini semua bisa terrealisasi, bisa kita dapatkan apabila kita bersungguh-sungguh menyempatkan diri dalam beribadah kepada Allah. Waktu 24 jam ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi terhadap kegiatan pekerjaan kita. Itu Allah sudah atur 24 jam. Waktu itu diatur dalam ibadah kepada Allah paling lama itu 1 jam. Sedangkan ibadahnya sebanyaknya. Itu. Nah ini patut kita syukuri. Kalau kita mau menyempatkan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan keluasan pada hati kita. Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Allah akan mencukupkan rezeki kita. Itu janji dari Allah. Sebagaimana di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dan riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqraka fa ilam taf'al malatu sadraka suglan walam asudda faqraka. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Quran itu dinamakan hadis kursi. Wahai anak turun Adam, ya ibnu Adam, tafarraq li ibadati, menyempatkanlah diri kalian untuk beribadah kepada Allah. Amla sadraka jinan, maka akan aku cukupi, akan aku penuhi hatimu.
dengan rasa cukup. Wa asudda faqroka, dan ditutupi kefakirannya. Jadi kefakiran itu sudah ditutupin oleh Allah, maka Allah memberikan rezeki pada kita terus menerus. Hati kita dilapangkan oleh Allah, hati kita dilawaskan oleh Allah. Maka inilah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasul kafafa wa qani abi. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Karena banyak orang yang ditunjukkan ke dalam Islam tapi belum mau menerima kebenarannya. Yang belum mau menerima kebenarannya, belum mau melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Bukan tidak, tapi belum. Sewaktu-waktu kalau Allah memberikan taufik dan hidayahnya, insya Allah mereka itu akan melaksanakan kewajiban. Ini berarti kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena mau menetapi kewajiban, mau menerima kebenaran Islam, maka Allah akan mencukupkan rezekinya dan akan diberi hati yang qanaah. Hati yang qanaah, hati yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita, baik itu sedikit maupun banyak. Sedikit diberi sedikit, tidak mengeluh, bersyukur, terus hati kita lapang. Ini kalau orang yang sering menyempat-nyempatkan diri beribadah kepada Allah. Fa'ilam taf'al malatu sadraka suglan. Apabila kalian tidak mau mengerjakan, menyempat-nyempatkan diri beribadah kepada Allah, maka hatinya aku akan memberi kesibukan. Sibuk terus sehingga tidak sempat ibadah pada Allah. Dunia saja yang dicari, tapi akhiratnya tidak. Sehingga tidak ada keseimbangan. Padahal kita hidup itu kalau seimbang itu enak, tentrem kita hidup di dunia ini. Walam asudda faqroka, dan tidak ditutupi kefakirannya. Memang hartanya banyak, melimpah ruah, tapi hatinya sempit. Hidupnya tidak tenang. Merasa hartanya takut diambil orang. Jadi berkumpul terus, mengumpul-ngumpul terus harta. Tapi sibuk, disibukkan, hatinya sumpek. Itu. Dan bagi kita yang mau menyempat-nyempatkan diri beribadah kepada Allah, umpama kita meninggal, maka Allah akan meluaskan kuburannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam riwayat Abi Hatim an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala al-mu'min fi qabrihi fi raudatil khadra wa yurhabbu lahu fi qabri sab'una dira wa yunawwiru qabrahu kal qamar lailatal badr. Jadi dari Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min fi qabrihi fi raudatil hadra. Nanti orang yang beriman itu akan diberi di kuburan yang hijau. Jadi warna kuburannya di dalam alam kubur, alam barzah itu hijau, sejuk hidupnya. Wa yurahabu lahu fi qabri sab'una dira, dan diluaskan kuburannya 60 dira sampai 70 dira. Jadi 71 dira atau sampai 6 pos. Satu pos itu 1 mil. Jadi 90 kilometer kuburan kita itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mau menyempatkan diri kita. Umpama tidak, maka hatinya dalam keadaan sempit dan hidupnya dalam keadaan sempit. Sempitnya di sini di dunia dan di akhirat. Hidup sempit di dunianya, rezekinya tidak berkah. Sedangkan di alam kuburnya nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa inna lahu ma'isyatan dongka atadruna ma ma'isyatan dongku wallahu wa rasul a'lam. Apa kalian tahu apa yang dimaksud kehidupan sempit itu? Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Apakah kamu tahu? Maka mereka para sahabat menjawab, Allah wa rasulahu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala adabul kafiri kubrihi. Allah akan mengadab, menyiksa terhadap
orang-orang yang kufur kepada Allah di dalam kuburnya. Walladzi nafsi biyadihi. Walladzi demi zat nafsi diriku biyadi di tangannya zat. Maksudnya demi Allah. Inna la yusatallahu alaihi tis'ata wa tis'una taninan. Allah akan menyiksa terhadap orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Allah di alam kuburnya, di dalam kuburnya digigit dan dikunyah oleh 99 ular. Namanya ular tinin. Ular tinin itu kepalanya 7. Besarnya kepalanya itu seperti bigol. Dan kantungnya, setiap kantung itu mengandung racun. Itu menggigit dan mengunyah sampai hari kiamat. Atadruna ma tinin, apakah kamu tahu apa itu tinin? Ular tinin itu tis'ata wa tis'una hayah. Jadi 99 ular. Jadi 99 ular akan menggigit dan mengkunyah bagi orang-orang yang tidak mau menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Olehnya itu kita patut bersyukur kepada Allah. Bahwasanya kita yang hadir pada saat ini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Orang yang telah dicintai oleh Allah. Wallahu yahtahsu bi rahmati may yasha. Sungguhnya Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan juga di dalam riwayat Ahmad dijelaskan, innallaha yuhibbu dunya ma yuhibbu man la yuhibbu wa la yutidina ila man ahaba faman atadina faqad ahabba. Sungguhnya aku Allah memberikan dunia kepada orang yang aku cintai maupun kepada orang yang tidak aku cintai. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah, masalah dunia diberikan. Terkadang kita melihat kenyataan mereka, dunianya lebih dibanding kita. Ini sebenarnya ujian, cobaan dari Allah. Allah menguji, mencoba pada kita mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Terjawab dalam surat At-Tabarok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji terhadap kamu sekalian. Tujuannya untuk mengetahui siapakah yang terbaik amalannya. Ujian Allah, cobaan Allah, berbagai macam cobaan pada kita itu untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Namun masalah agama hanya diberikan terhadap orang-orang yang telah dicintai oleh Allah. Faman atau ladina faqad ahabba. Maka barang siapa yang telah diberi agama, maka sungguh-sungguh orang tersebut telah dicintai oleh Allah. Olehnya itu mari kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman, orang yang telah dipilih Allah menjadi calon ahli sorga. Karena kita ini masih calon. Jadi calon ahli sorga, maka berusaha semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan insya Allah apabila kita meninggal akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini janji Allah. Janji Allah itu hak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati dzikr hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.